Halo, nama saya Alfian Putra Pratama dari 12-1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologi jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Sebelumnya kita jelasin dulu ya apa itu Orde Baru. Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nama Orde Baru sendiri mencerminkan kebijakan yang diterapkan untuk menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Di sini ada beberapa kronologi yang menyebabkan jatuhnya beberapa faktor beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Yang pertama itu awal krisis ekonomi tahun 1997. Pada tahun 1997, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat besar, yang dimulai dengan krisis mata uang Asia. Krisis ini dipicu oleh kejatuhan nilai tukar mata uang Baht Thailand pada Juli tahun 1997. November 1997, mengutip data Bank Dunia, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot sampai 106,9%. Rupiah anjlok, inflasi tinggi, serta banyaknya perusahaan yang gulung tikar menyebabkan perekonomian di Indonesia jadi terpuruk. Nah, yang kedua itu ada penurunan legitimasi pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi yang parah mengarah pada penurunan legitimasi pemerintahan Soeharto. Rakyat semakin merasa tidak puas dengan pemerintahannya yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi. Sementara ketimpangan sosial dan kemiskinan semakin parah. Pada saat yang sama, semakin banyak kritik terhadap korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintah Orde Baru, di mana keluarga Soeharto dan kroninya diduga menguasai banyak sumber daya negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ini ada gerakan reformasi tahun 1998. Gerakan reformasi yang didorong oleh berbagai elemen masyarakat mulai berkembang pada tahun 1998. Para mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama dalam gerakan ini. Pada bulan Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, dengan tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tuntutan ini mencakup reformasi politik, penghapusan korupsi, serta pemulihan perekonomian. Foto ini dijepret oleh Erik Prasetya pada 19 Mei 1998. Dalam foto itu, terlihat jelas bentangan spanduk bertuliskan "Turunkan Soeharto" yang dibawa oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya ada kerusuhan Mei tahun 1998. Pada 13 sampai 15 Mei 1998, kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan sosial yang ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Terjadi perusakan, pembakaran, dan penjarahan di berbagai wilayah. Sementara terjadi juga kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa atau kita biasa bilang orang Chinese ya. Kerusuhan ini semakin memperburuk citra pemerintah Orde Baru. Nah, selanjutnya itu ada desakan untuk mundur pada 18 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah lebih dari 30 tahun berkuasa atau hampir 32 tahun, teman-teman. Pengunduran diri Soeharto dilakukan di tengah tekanan yang sangat besar, baik dari dalam negeri, gerakan mahasiswa, contohnya gerakan mahasiswa, masyarakat dan elit politik, maupun dari luar negeri. Ya, contohnya terutama negara-negara barat yang mendesak agar Indonesia melakukan reformasi politik dan ekonomi. Soeharto mundur setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie yang kemudian menggantikan posisinya sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, selanjutnya itu ada transisi menuju reformasi, teman-teman.
Pengunduran diri Soeharto. B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia yang baru. Di bawah kepemimpinan Pak Habibie, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan langkah-langkah awal seperti pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau singkatannya itu MPR MPR yang baru, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembebasan tahanan politik. Selain itu, pemerintahan Habibie mulai melakukan reformasi ekonomi dan politik yang lebih terbuka. Meskipun proses tersebut menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang masih berlangsung, dampak dari krisis ekonomi yang menghancurkan ekonomi Indonesia masih dirasakan. Namun, langkah-langkah reformasi yang dimulai di bawah Habibie akhirnya memberikan ruang bagi tumbuhnya demokrasi dan keterbukaan politik yang lebih besar. Indonesia kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1999 yang pertama setelah jatuhnya Orde Baru, yang menandakan dimulainya era demokrasi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan. Jatuhnya Orde Baru merupakan hasil dari krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial dan politik, serta tekanan dari masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan perubahan. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Soeharto dan dimulainya era reformasi yang lebih demokratis. Sekian penjelasan singkat saya mengenai kronologi jatuhnya kekuasaan Orde Baru.